Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matillah alladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya sampaikan pertama kali di bulan Dzulqa'dah ini, saya walaupun terlambat mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Halal bihal dengan terlambat karena tempoh hari saya mohon maaf larangan hadir karena kebetulan keluarga di Ponorogo ada yang nikahan, jadi saya sudah kadung janji, kalah janji. Jadi pada kesempatan hari ini saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf saya dalam menyampaikan atau berada di tengah Bapak Ibu sekalian, mohon bisa dimaafkan. Dan selanjutnya seperti biasa, mari kita sama-sama belajar mengkaji kalam Allah yang pada kesempatan hari ini kita sampai pada surat Shad ayat 18 ya. Tadi yang di-WA-kan ke saya ayat 21. Ya. 18. Padahal di sini tertulisnya 14 malah. Bukan versinya. Baik, monggo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq. والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم
قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وتسعون نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس يا
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Surat As-Sod ayat 18 sampai 26. Jadi kurang lebih 8 ayat sudah kita baca. Yang intinya pada makra ini adalah kisah tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu seperti yang pernah kita dengar cerita-cerita atau dongengan kalau waktu dulu masih kecil suka dapat cerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu adalah seorang raja yang diberikan kelebihan sebagai seorang khalifatul fil ardh, wakil Allah di muka bumi yang adil. Karenanya sebagai seorang raja yang adil, beliau senantiasa dimintai pertimbangan atau minta itu bahasa Indonesia kita diminta, tidak pakai i, diminta. Diminta pertimbangannya gitu. Diminta pertimbangan. Dimintai pertimbangan. Oh, dimintai pertimbangan ya. Satu kata ya, Pak. Mintai. Bukan bisa. Diminta pertimbangan. Ya, dimintai pertimbangannya ya. Nah, ini yang jadi ya biarkan kabelnya. Wattayr dari mana tadi? Inna sakharna jibal. Sesungguhnya kami telah tundukkan ya, al-jibal. Al-jibal itu gunung. Untuk apa? Untuk mau berzikir ma'ahu bersama Daud, Nabi Daud. Untuk apa? Yusabbihna bil asyi wal isyraq ya. Bertasbih pada saat ya petang
dan syuruk dan pagi hari. Makanya kan ada buku itu tentang zikir pagi dan petang sore hari. Nah, itu. Punya nggak buku pegangan pagi dan sore? Nah, itu dibaca-baca terus. Nah, dibaca-baca terus karena itu bisa menjadi wasilah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 35 beliau Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghi ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan takwa tersebut ilaihi wasilah. Wasilah itu cara, atau juga bisa perantara. Nah ini nanti yang kemudian apanya itu penafsiran tentang wasilah ini agak beda-beda, terutama khususnya satu, kalau tentang yang lain sama, yang dijadikan wasilah adalah apa? Amal soleh. Amal soleh. Masih peringat cerita tentang 3 orang yang terperangkap di gua? Masih ya? Nah, itu amal solehnya bisa digunakan untuk wasilah membuka. Ada lagi wasilah orang hidup yang bisa dimintain doa. Ya fulan tolong, ya Pak Yai tolong doakan saya. Nah yang agak tidak sama antara saudara kita NU dan Muhammadiyah itu adalah pada orang yang wafat. Nah kalau orang NU, kalau orang wafat tersebut adalah waliullah, nabi, boleh jadikan wasilah. Bukan berarti kita minta kepada itu, tidak. Juga bukan jadi harus jadi ini, tidak. Tetapi dengan banyak aja seperti ada salawat itu, salawat badar itu gimana? Wabil hadirus Allah gimana sih? Wabil hadi Rasulillah. Nah, Rasulillah salam. Terus tawasalna bi bismillah bi ahlil badr ya Allah. Nah itu dengan ahli mujahid perang Badar. Buktinya kita suka baca salawat itu ya. Salawat Badar. Nah, salawat Badar. Nah, maka itu adalah berwasilah dengan itu. Kita sering baca itu. Nggak sengaja kita juga pakai itu. Ya sudah, tidak usah melihat perbedaannya, tetapi wasilah ini perlu. Karena ini perintah wabtaghi ilaihil wasilah. Begitu. Jadi kadangkala kita harus punya kekhususan ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai wasilah ini tadi. Ibu suka ibadah apa, jadikan itu yang istiqomah. Karena di situ kemudian wajahidu fisabili, dan kemudian bersungguh-sungguhlah, berjihadlah
jalannya, ya, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi ibu suka ibadah yang mana? Suka puasa Senin Kamis, istiqomahi terus, dimujahadai terus, disungguhin terus. Suka zikir pagi dan petang, lakukan terus itu tanpa berhenti. Kalau saya, kalau bapak-bapak, ibu pernah makmum ke saya habis sholat mesti saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mesti 10 kali. Kalau yang dari orang tua dulu kan 3 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali. Nah, kalau dari hadis kan boleh ada yang 10 kali. Nah, itu saya dawamkan 5 waktu. Nah, gitu. Karena lebih banyak kebaikan yang diperoleh. Semakin banyak, kalau dari hadis tersebut, semakin yang banyak makan banyak. Kalau 10 kali bacaan itu kita baca, maka 10 dosa dihapuskan yang lalu, 10 dosa yang akan datang diampuni, diberikan 10 kebaikan. Jadi 3 dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dan diberikan 10 kebaikan. Beda kalau 3 ya 3. Nah, ini saya dawamkan. Ibu-ibu ada yang puasa Yaumul Bid 3 hari di bulan, ya tengah bulan. Itu kalau bisa didawamkan terus, dipegang, diistiqomahi. Yang itu suatu ketika dalam keadaan desak bisa digunakan sebagai wasilah tadi untuk doa. Ya. Amalan apa? Yang suka sedekah terus. Punyanya apa? Yang punya senyum, dia senyum terus ya Bapak. Kan juga infak sedekah. Jadi cari wasilah. Kalau yang disini untuk sebab bertakwa tadi, amalan-amalan untuk sebab bertakwa. Sholat sunnah, dari sholat sunnah bisa, dari puasa sunnah, dari ini yang rukun ya, puasa sunnah, umroh, umrah silakan. Tiap tahun sekali, saya harus tiap tahun umroh sekali untuk menghadap Allah langsung di masjidnya. Boleh, silakan dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Tadi la'allakum tuflihun wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Dalam rangka untuk meningkatkan takwa dan kemudian bersungguh-sungguh dengan wasilah tersebut, sebuah amalan tadi, kemudian bersungguh-sungguh dan agar kita menjadi beruntung. Kalau mau beruntung harus begitu, sungguh-sungguh. Nah, ini tadi disebutkan apa? Gunung saja ditundukkan oleh Allah untuk menyertai Nabi Daud untuk bertasbih pada pagi dan petang, begitu ya. Untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi hari. Tidak hanya gunung saja, wa tayra mahsyurah, at-tuyur, at-toir, burung-burung. Kalau burung tuyur, at-toir itu burung. Dan burung-burung itu juga ditundukkan oleh Allah. Kami tundukkan dalam keadaan ya mahsyurah, terkumpul kan, doa mahsyurah ya, yang terkumpul, kumpulan doa-doa. Kullul lahu awwab, masing-masing bertobat. Ya, mereka itu adalah taat, sangat taat semua. Ya, sangat taat. Burung-burung, gunung, semuanya sama, taat. Kemudian wasyadadna mulakahu, syadid, kuat, syadidun ya. Wasyadadna, kami kuatkan mulakahu, maliknya, kerajaannya, kekuasaannya. Wa atainahul hikmah, dan atainahu, telah kami berikan kepadanya al hikmah, nah ini yang mahal,
hikmah. Makanya dimintain nanti di ayat-ayat berikutnya dimintain keputusannya tentang atau menghukuminya atau hukum-hukum tentang menyelesaikan masalah. Ya. Jadi diberikan hikmah kebijaksanaan. Dalam apa? Ya, wa faslal khitab. Ya. Dalam masalah, dalam pasal-pasal khitab. Khitab khutbah ya, semacam itu atau perdebatan, perselisihan dalam masalah dalam pasal-pasal perselisihan. Wa hal ataka naba'ul khasm. Dan apakah telah datang kepadamu naba, berita al-khasm ya. Al-khasm. Apa al-khasm? Yaitu tentang berita orang-orang yang khasm itu suka di tadi yang orang berkhitobah tadi, orang-orang yang berselisih tadi. Naba'ul khasm tentang orang-orang yang berselisih. Walahataka naba'ul khasm, berita tentang orang berselisih. If tasawwaru al-mihrab, if tasawwarul mihrab, ketika orang tersebut menaiki mihrab, memanjat mihrab. Mihrab itu apa ya, tempat mimbar itu ketika orang khutbah. Mereka iddakhalu ala Dawud ya, tatkala mereka itu masuk menemui Dawud ya. Fafazi'a minhum, Dawud kaget atas mereka itu. Ngapain? Jangan-jangan mau membunuh saya. Kaget. Maka kemudian mereka qalu la takhaf, jangan takut, kata mereka. Khosmani, tadi khosmnya tadi. Khosmani, kami orang yang berselisih. Khosmani, dua orang yang berselisih. Bukan Pak Osman, bukan. Itu Osman, Uthman, Ain, Ta, Uthman. Pakai. Ini khosmani. Kami dua orang berselisih bagho ya, zalim, berbuat zalim, ba'duna ala ba'd, antara kami, antara bagian kepada bagian yang lain. Kami saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Fakum bainana bil haq, maka putuskan untuk kami dengan adil ya Dawud, gitu. Jadi datang, naiki, dan kemudian pakai dong terus la takhaf, jangan takut. Khosmani, kami dua orang yang berselisih ya, bagho ba'duna min ba'dihim, antara kami dengan yang lain saling berbuat zalim. Ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haq wa la tustit, dan jangan melenceng atau jangan menyimpang ya, jangan menyimpang. Wahdina ila sawa israt, dan tunjukilah kepada kami jalan yang sawa, yang lurus. Kalau Arab bahasa Arab pasaran itu tenane, bahasanya tenane, bahasa kita tenane. Nah bahasa Arab itu sawa. Sama di alir satu nanti kalau ketemu sawa bener tenane itu sawa. Bahasa Arab suqiyah sawa, artinya jalan yang benar-benar, sirat ila sawa is-sirat, jalan yang lurus. Ya, jadi intinya itu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, ya kalau terjemahannya kan di situ sudah ada ya. Intinya adalah sekali lagi bahwa
mari kita bisa tadi menggunakan tasbih, diantaranya ya tadi perintah tasbih pada pagi dan petang, sehingga gunung-gunung oleh Allah disertakan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi manusia yang hikmah tadi, orang manusia yang penuh hikmah. Ibu-ibu, kemarin saya lihat wawancaranya Dewi kita dengan Mbak Retno. Ada yang alumni SMA 3 di sini? Mbak Retno Marsudian. Sepertinya sosoknya nggak pakai jilbab, orang nggak awam, padahal beliau alim. Dari sejak SMA kuliah, puasa Senin Kamis, ya mulai setiap jam 2 bangun. Jadi pantaslah kalau sekarang. Dulu ketika ketika dia mau ujian, orang tuanya mesti puasa. Sekarang dia pun juga begitu, ketika ada yang puasa. Ibu ada yang jalankan itu ketika ada yang ujian. Jadi puasa Senin Kamis terus beliau sampai sekarang. Jadi jangan kira orang-orang yang mendapatkan kehormatan-kehormatan itu dengan mudahnya. Pasti mereka pernah melaksanakan laku. Kalau bahasa Jawa ini tirakat, laku tirakat. Jangankan yang sesuai sunnah, yang tidak sesuai sunnah saja maaf ini. Topo broto, topo pendem, topo pendem. Jadi orang nggak pak itu. Jadi apalagi yang sunnah, yang sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, lebih dahsyat. Foto poso 40 apa mutih pak ya, ada kan itu ya, dan sebagainya itu aja. Kalau bahasa saya ke satu, saya tidak ada pintu keluar bagi orang yang tirakat selain pintu sukses. Orang tirakat apa saja bentuknya pasti sukses. Apalagi kalau tirakatnya yang sesuai sunnah. Apa? Puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Daud, atau